Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidil Mursalin Habibi Rabbil Alamin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman nabiyyan wa yaqinan. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wa mashraba safil hani. Ya Wahhab ya Ghani. Wa sallallahu ala sayyidi sadat sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Mukarramun al-muhtaramun, sama-sama saya muliakan, saya ta'zimi, saya cintai, lagi saya banggakan segenap para orang-orang tua kami, para tuan-tuan guru, para tokoh masyarakat, para hadirin hadirat, dan segenap jamaah Masjid Imanur Rahman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita bersyukur atas segala limpah nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita semua, terkhusus nikmat iman wal iman. Begitu juga tak kalah penting nikmat kesempatan, nikmat taufik dan hidayah, nikmat sehat wal afiat. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita, golongkan kita termasuk orang-orang yang pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam kita curahkan kepada junjungan kita yang teragung Sayyiduna Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Semoga kita semua kelak mendapatkan syafaat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih dilembutkan hati kita, masih diringankan langkah kaki kita, sehingga kita sama-sama dapat melangkahkan kaki kita ke rumahnya Allah Subhanahu wa taala guna melaksanakan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan kita semua mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, jikalau kita merenungkan dan memikirkan bahwasannya nanti ketika di padang mahsyar, ketika kita semua berada di padang mahsyar, yang mana di saat itu semua umat berkumpul. Semua umat, mulai dari zaman umat Nabi Adam alaihissalam hingga umat Nabi Muhammad. Sekian triliunan manusia yang berkumpul di saat itu, yang mana mungkin kita tidak mengetahui di mana posisi kita di saat itu. Bahkan disebutkan bahwasanya ketika nanti di padang mahsyar itu semua umat dari umat Nabi Adam hingga umat Nabi Muhammad berkumpul. Lebih kurang itu 120 shaf ataupun 120 barisan, yang mana umat Nabi Muhammad di saat itu mulai dari shaf pertama sampai shaf ke-80. Saking mulianya umat Nabi Muhammad, Allah muliakan itu semua karena berkat Nabi Muhammad. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Al-Anwarul Muhammadiyah Minal Mawahibil Laduniyah, Al-Imam Yusuf bin Ismail An-Nabhani rahimahullahu rahmatal abrar, di situ disebutkan tentang bagaimana kedudukan ataupun maqam derajat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad adalah Nabi yang paling disayangi dan mempunyai kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Di dalam kitab Al-Anwarul Muhammadiyah, di situ disebutkan bahwasanya Nabi Adam alaihi salam, tatkala Allah ciptakan Nabi Adam alaihi salam, dan ketika Allah Subhanahu wa taala berikan ilham kepada Nabi Adam alaihi salam, sehingga Nabi Adam di saat itu beliau berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, lima kannaitani aba Muhammadin." Ya Allah, kenapa engkau memberikan saya ini kunyah? Kunyah itu adalah gelaran yang disandingkan kepada seorang anak. Panggilan, misalnya saya punya anak namanya Khadijah, maka kunyah saya adalah Abu Khadijah. Maka Nabi Adam bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala ciptakan Nabi Adam dan Allah berikan ilham sehingga Nabi Adam dapat berucap, Nabi Adam katakan, "Ya Allah, kenapa engkau memberikan saya ini kunyah Aba Muhammadin, ayahnya Muhammad?" Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Ya Adam, irfa' ra'sak, angkatlah kepalamu." Farafa'a ra'sahu, maka Nabi Adam pun mengangkat kepalanya. Fara'a nuran Nabi sallallahu alaihi wasallam fi suradikil arsh. Maka tatkala Nabi Adam mengangkat kepalanya, apa yang disaksikan oleh Nabi Adam? Nabi Adam melihat di sekeliling daripada arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala terpancar akan nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Adam ketika melihat daripada cahaya tersebut yang mengelilingi daripada arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala, yang terpancar daripada mengeliling arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala, Nabi Adam bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabb, ma hadzal nur?" Ya Allah, cahaya apa ini ya Allah? Subhanahu wa taala jawab, "Hadzan nurun nabi min dzurriyyatik." Ini adalah cahaya seorang nabi dari keturunanmu. Ismuhu fis samai Ahmad wa fil ardi Muhammad. Namanya dikenal oleh para penduduk langit dengan nama Ahmad dan dikenal oleh para penduduk bumi dengan nama Muhammad. Ya. Maka ternyata yang dilihat oleh Nabi Adam, cahaya yang mengelilingi daripada arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala, cahaya yang terpancar di sekeliling arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala adalah cahaya Nabi kita Nabi Muhammad. Tapi perhatikan, lihat bagaimana saking cintanya Allah Subhanahu wa taala. Allah muliakan Nabi kita Nabi Muhammad. Allah tampakkan bagaimana kedudukan Nabi Muhammad di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa kelanjutan riwayat tersebut? Ya Adam, laulahu ya Adam, kalau bukan karenanya, karena kekasihku Muhammad, ma khalaqtuka wala khalaqtu samaan wala ardon. Niscaya saya tidak akan menciptakan Anda wahai Adam, dan saya tidak akan ciptakan yang namanya langit maupun bumi. Oleh karenanya tidak ada bumi beserta isinya kalau bukan berkat karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berkat keberadaan Nabi Muhammad. Oleh karenanya hadirin wal hadirat, pada subuh yang berbahagia ini semua kita berada di bawah langit dan di atas bumi, yang mana semua itu Allah ciptakan beserta isinya karena berkat baginda Nabi Muhammad. Terlebih lagi subhanallah, tanpa kita minta kepada Allah, Allah takdirkan kita menjadi umatnya Nabi Muhammad, sebaik-baik umat, yang mana nanti di padang mahsyar sop pertama sampai sop ke-80 adalah umatnya Nabi Muhammad, baru setelah itu umat-umat Nabi terdahulu sebelum umat Nabi Muhammad. Oleh karenanya sudah sepatutnya bagi kita untuk kita ini menunjukkan bagaimana rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad dengan kita meneladani, meniru, mengamalkan apa yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad.
kita pelajari, kita kenali Nabi Muhammad. Karena tidak mungkin seseorang itu bisa mengikuti, mentaati orang yang dicintainya kalau dia tidak cinta. Dan tidak mungkin seseorang itu bisa mencintai kalau dia tidak mengenal orang yang dicintainya. Karena al-ittiba wal iktida, pengikutan ataupun mengikuti itu adalah buah hasil daripada yang namanya mahabbah ataupun cinta. Sedangkan cinta adalah buah hasil daripada ma'rifah, pengenalan, pengetahuan. Maka cinta kepada Nabi Muhammad itu butuh yang namanya al-kasb ataupun al-kasbi, bentuk usaha agar bisa mengenal, mengetahui tentang Nabi Muhammad. Siapa itu Nabi Muhammad, bagaimana perangai Nabi Muhammad, budi pekerti Nabi Muhammad, sifat-sifat mulia yang ada pada diri Nabi Muhammad. Gak bisa seseorang duduk di rumah, ketika ditanya cinta gak sama Nabi Muhammad, dia bilang cinta. Itu bohong. Karena cinta sama Nabi Muhammad itu perlu usaha, perlu upaya, biar kita lebih mengenal siapa itu Nabi Muhammad. Beda dengan kita cinta dunia. Seperti kita cinta sama duit, cinta sama uang. Tanpa kita mengenal, tanpa kita belajar untuk mengenal uang tersebut, ya, kita sudah otomatis cinta dan kita rindu. Contohnya, ya, kalau cinta ataupun rindu kepada uang itu nggak perlu diajarin. Ketika ATM kita kosong, dompet kita kosong, kita akan merindukan kapanlah ada duit lagi, kapanlah saldo saya berisi kembali. Tapi kalau kerinduan Nabi Muhammad tidak bisa kita gapai, tidak bisa kita tanamkan ke hati kita kalau kita tidak berupaya untuk mengenal Nabi Muhammad. Oleh karenanya hadirin, kita kenali siapa itu Nabi Muhammad dan bagaimana akhlak mulia baginda Nabi Muhammad SAW. Di antara daripada sifat baginda Nabi Muhammad yang termasuk sifat yang sangat unggul pada diri Nabi Muhammad adalah Al-Karim. Apa itu Al-Karim? Al-Karim ini adalah dermawan. Ya, jangan mengaku umat Nabi Muhammad kalau pelit. Ya. Jangan mengaku umat Nabi Muhammad. Al-Karim, orang yang dermawan itu kata Nabi Muhammad, ya, qaribun minallah, ya, wa qaribun minan nas, wa qaribun minal jannah, wa ba'idun minan nar. Orang yang dermawan, suka ngebantu, suka infak, suka sedekah, suka perhatian kepada saudara-saudari muslimnya, terhadap anak yatim, fuqara wal masakin. Orang yang dermawan, kata Nabi Muhammad dalam kitab Fawaidul Mukhtarah disebutkan, dekat sama Allah, dekat sama manusia, dekat sama surga, jauh daripada api neraka. Itu orang dermawan. Otomatis orang kalau dermawan, semua manusia itu pasti suka, nggak ada yang nggak suka. Wal bakhil, dan orang yang pelit, ya, ba'idun minallah wa ba'idun minan nas wa ba'idun minal jannah wa qaribun minan nar wa qaribun minan nar. Orang yang pelit, maka dia jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari surga, dan dekat sama neraka. Ya, tinggal pilih mau dekat sama Allah dan dekat sama surga, atau sebaliknya jauh dari Allah dan jauh dekat sama api neraka. Maka jikalau kita kepengen dekat sama Allah, dekat nanti sama surga, maka jadilah orang yang dermawan. Maaf, ya, Nabi Muhammad ini karim, itu sifat beliau. Makanya kita kenali Nabi Muhammad, begitu kita kenal, berupaya untuk meniru. Kenapa? Di dalam salah satu pepatah Arab pernah ada salah satu pepatah Arab mengatakan, in kana hubbuka shadiqan la ata'tahu. Jikalau cintamu ini betul-betul tulus, la ata'tahu, niscaya kamu akan pasti mentaati, mematuhi orang yang kamu cintai.
Itu kalau cintanya betul-betul murni, betul-betul tulus. Maaf, bapak-bapak, ibu-ibu, karena rata-rata di sini nggak ada yang lajang hampir saya lihat. Ya, rata-rata sudah bapak-bapak, ibu-ibu, bahkan sudah ada yang punya cucu. Ini zaman-zaman yang manusianya yang rusak, bukan zamannya yang rusak. Apalagi anak SD sudah kenal yang namanya pacaran. Ya, nggak usah anak SMP, SMA, anak SD kenal pacaran sudah. Ya, yang mana cintanya anak-anak muda itu adalah cinta palsu. Orang kalau sudah cinta, maka dia akan buta. Hubbu kenas tu'ma wa tusib. Cinta kepada manusia dapat membuat buta dan tuli. Contoh, seorang pemuda apabila dia jatuh cinta kepada seorang wanita, maka dia akan buta dan tuli. Contohnya bagaimana? Ya, si cewek, si perempuan di saat turun hujan lebat, dia telepon pacarnya, cowoknya yang sangat cinta sama dia. Ini biasa, apalagi anak lajang kalau sudah cinta sama perempuan, masya Allah, ya, jauh terasa dekat, ya, nggak ada kata-kata tidak bisa. Contoh, di saat hujan lebat, si perempuan nelpon kepada pacarnya tadi laki-laki, bang, sayang, bilang, ini saya sendirian lagi di rumah. Ini hujan lebat, perut saya lapar, pengen makan bakso. Saya yakin itu cowok pasti akan berupaya, walaupun hujan lebat, dia akan OTW, dia akan gas langsung. Dia cari bakso, dia anterin ke rumah pacarnya. Ya. Langsung dia cari, oke sayang, nggak ada. Oh tapi ini hujan lebat, nantilah. Itu masih. Tapi kalau sudah dibutakan dengan yang nama cinta, pasti itulah sudah. Langsung dia cari di mana tukang bakso, walaupun jauh dia cari, kemudian dia anterin ke rumah cewek tersebut. Hujan lebat dingin, baksonya yang panas, sampai ke rumah ceweknya, semangat dia. Kenapa? Karena mau menjumpai sang kekasih. Kenapa? Karena cinta sudah membutahkannya. Diberikan bakso, ya Allah terima kasih sayang, makin cinta deh sama abang, makin sayang deh sama abang. Abang nggak kedinginan, ini hujan loh bang. Oh nggak dingin. Iya, yang nggak dingin baksonya hangat, dia dingin. Tapi karena cinta tadi, walaupun jauh, ya tetap dituju. Nah inilah cinta. Makanya kata pepatah Arab tadi, apabila seseorang itu mencintai seseorang, la tahu, niscaya dia akan mematuhinya, mentaatinya. Innal muhib liman muhib muti. Karena pencinta sejati itu akan mengikuti yang dicintainya. Coba kita tanya pada diri kita masing-masing dan jawab masing-masing. Ya, kira-kira cinta gak sama Nabi Muhammad? Silahkan jawab masing-masing. Kira-kira rindu gak sama Nabi Muhammad? Dan tanyakan lagi, kita bermuhasabah, kita evaluasi diri kita, introspeksi diri kita. Kira-kira cintanya kita ini apa yang sudah kita buktikan dan apa yang sudah kita lakukan sebagai bukti cinta kita kepada orang yang dicintai, yaitu baginda Nabi Muhammad. Oleh karena itu, jangan kita lewatkan di dalam keseharian kita daripada bangun tidur hingga tidur kembali, melainkan kita ini berupaya meniru apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Bagaimana adabnya Nabi Muhammad ketika bangun tidur? Bagaimana adabnya Nabi Muhammad dari bangun tidur sudah pasti kita pergi ke kamar mandi. Mau masuk kamar mandi, berada di dalam kamar mandi, keluar dari kamar mandi, itu ada adabnya. Yang mungkin sebahagian besar kita ini tahu. Di antaranya, mau masuk kamar mandi, kaki kiri. Sebelum masuk kamar mandi, baca doa. Keluar dari kamar mandi, kaki kanan, baca doa. Tapi yang jadi masalah, kita banyak tidak mengamalkan daripada mengamalkan. Betul apa betul? Jawab sendiri di hati kita.
Ini kan yang dinamakan cinta. Nggak usah lah, nggak perlu dulu. Bukan berarti nggak penting. Cobalah belajar kita ini yang mengamalkan adab-adab Nabi Muhammad yang kecil-kecil dulu. Bangun tidur, apa saja sih adabnya Nabi Muhammad bangun tidur? Di antaranya bangun sebelum subuh, walaupun beberapa menit sebelum azan, 2 rakaat sholat, nggak apa-apa. Bangun, itu di antara adab. Yang kedua, sebelum baca doa, sebelum berbicara, sebelum makan dan minum, ya, pakai siwak. Ini ada bangun tidur juga pakai siwak. Kenapa pakai siwak? Karena ketika seseorang itu tidur, makanan yang ia makan waktu malam, ya, semua bakteri dan kuman itu kumpul di mulutnya. Naik itu, ya, makanan yang ia makan itu gasnya naik sehingga berkumpullah semua bakteri dan kuman di mulutnya, yang mana apabila ketika dia bangun tidur langsung minum itu masuk kembali. Makanya kata para ulama, ya, Rasulullah ngajarkan kita pakai siwak. Orang yang pakai siwak ketika bangun tidur, ya, itu dapat membunuh semua bakteri dan kuman yang ada di mulutnya. Insya Allah Allah jaga daripada penyakit. Sudah minum banyak juga. Walaupun kita, contoh, kita sudah sikat gigi, betul, tapi kita lebih dianjurkan sebelum sikat gigi itu kita pakai siwak karena ambil sunnah. Sunnah siwak ini sangat luar biasa. Karena di antara 3 perkara, kata riwayat daripada Sayyidah Aisyah, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad SAW telah bersabda, apa kata Nabi Muhammad? 3 perkara yang saya wajibkan untukku dan sunnah bagi kalian. Di antaranya apa? Siwak. Ini siwak Nabi Muhammad wajibkan kepada diri beliau dan disunahkan. Makanya kata Nabi Muhammad, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli wudu wa fi riwayah inda kulli shalah. Kata Nabi Muhammad apa? Jikalau tidak memberatkan umatku, niscaya saya akan mengharuskan mereka untuk pakai siwak di setiap kali mereka hendak wudu. Di dalam riwayat yang lain, setiap mereka hendak sholat. Bayangkan betapa besarnya, ya, ganjaran yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad. Contoh, sholat subuh berjamaah. Nabi Muhammad dalam hadisnya mungkin sering kita dengar, man shallal isya fi jama'atin fa ka'annama qama nisfal lail wa man shalla subha fi jama'atin fa ka'annama qama laila kullaha atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa, kata Nabi Muhammad, yang salat isya berjamaah, afdalnya laki-laki di masjid, perempuan di rumah. Kecuali perempuan tersebut, ya, nggak ada siapa-siapa kecuali dia sama suaminya saja. Maka suaminya, kalau seandainya, ya, tidak terlaksana sholat berjamaah di rumah tersebut kecuali ada suaminya, maka lebih afdal suaminya sholat di rumah. Ya, tidak ada siapa-siapa lagi. Kenapa? Rumah yang dilaksanakan, didirikan sholat berjamaah, maka insya Allah akan diliputi oleh para malaikat dan setan keluar dari rumah tersebut. Makanya kadang-kadang kita sebagai umat muslim ini sering kali terjadi problematika, ribut di dalam rumah tangga kita. Istri sama anak, istri sama suaminya, anak sama ayahnya, ayah sama anaknya, ibu sama anaknya. Kenapa? Karena rumah kita ini jauh daripada adab Nabi Muhammad. Di antaranya adab kita di rumah, menjalankan, dirikan sholat berjamaah. Kita perintahkan istri kita, suruh anak kita untuk sholat berjamaah, buat halakoh ngaji, buat halakoh zikir, buat halakoh mungkin belajar.
fikih yang dasar. Ini rumahnya kaum muslimin itu seperti itu, dan jauh daripada apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, ayo sama-sama. Luar biasa. Orang yang sholat subuh berjamaah, orang yang sholat isya berjamaah, maka seakan-akan kata Nabi Muhammad, dia sudah menghidupkan separuh malamnya dengan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang sholat subuh berjamaah, maka seakan-akan dia sudah menghidupkan sepanjang malamnya ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Tadi malam kita sholat isya berjamaah, subuh ini kita sholat isya berjamaah, sholat subuh berjamaah. Sama seperti kita mendapatkan, menghidupkan semua malam kita dengan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi berjamaah. Ya. Nabi Muhammad juga dalam hadisnya, barang siapa yang sholat berjamaah, kemudian dia mendapatkan takbiratul ihram bersama imam, ya, berjamaah, bukan hanya berjamaah, tapi dia mendapatkan takbiratul ihram bersama imam. Likulli syai'in safwah, wa safwatul ula takbiratul ula, wa safwatus shalah takbiratul ula. Segala sesuatu itu ada intinya, ada intisarinya, dan intisari daripada solat, inti daripada solat, pokoknya solat adalah takbiratul ihram. Bagaimana ketika dia takbiratul ihram? Adakah ketika dia mengucapkan Allahu Akbar, dia menghadirkan hatinya, dia menggagungkan Allah Subhanahu wa taala, dia menghambahkan betul-betul dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala? Apa kata Nabi Muhammad? Orang yang sholat berjamaah, kemudian dia mendapatkan takbiratul ihram bersama imam. Maksud daripada takbiratul ihram bersama imam di sini adalah ketika imam Allahu Akbar, dia langsung takbir, tidak sibuk dengan perkara yang lain. Itu yang dimaksud mendapatkan takbiratul ihram bersama imam. Apa kata Nabi Muhammad? Orang yang sholat berjamaah, kemudian dia mendapatkan takbiratul ihram bersama imam selama 40 hari. Ini berat, ya. Kalau berjamaah insya Allah masihlah, tapi senantiasa mendapatkan takbiratul ihram bersama imam itu berat. Yang melakukan ini kata Nabi Muhammad 40 hari, maka dia akan terbebas daripada dua perkara. Yang pertama, dia akan terbebas daripada sifat munafik pada dirinya. Yang kedua, dia akan dibebaskan daripada api neraka. Berat hadirin, berat. Subhanallah, ya, kita sholat subuh berjamaah, sholat jamaah, ya, tabdulu min sholati fazin bi 27 darajah. Sholat berjamaah itu lebih afdal daripada sholat sendirian, 27 derajat. Di dalam kitab Fawaidul Mukhtar juga disebutkan ada sebuah kisah yang mana ada seseorang, Masya Allah, yang senantiasa tidak sholat kecuali berjamaah. Maka ketika suatu hari di waktu zuhur dia kedatangan tamu sehingga dia ketinggalan sholat berjamaah. Dia cari-cari orang untuk dia ajak sholat berjamaah ketika tamunya sudah pulang. Akhirnya karena dia merasa rugi, apa yang dia lakukan? Dia sholat sebanyak 27 kali dengan harapan biar sama mendapatkan pahala sholat berjamaah. Ternyata subhanallah, di malam itu juga ketika ia tidur, di dalam mimpinya dia sedang mengendarai kendaraan seperti kuda ataupun onta, kuda, ya, bersama teman-temannya. Kemudian ketika dia berupaya untuk mengejar temannya, apa kata temannya? Ya fulan, Anda tidak mungkin bisa menyusul kami karena Anda sholat sendirian sedangkan kami sholat berjamaah. Maupun Anda sholat 27 kali, maka tidak menyamai daripada pahala sholat berjamaah. Makin luar biasanya. Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas, ketika salah seorang putra beliau meninggal dunia, yang melayat dan ikut berduka cita, sedih. Tapi Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas, seorang ulama, seorang soleh, seorang wali min auliyaillah, biasa-biasa saja, dan beliau katakan, saya heran kepada kalian, kenapa kalian itu kok pada sedih?
akan wafatnya, meninggalnya anak saya. Yang harusnya kalian sedih adalah ketika kalian ketinggalan sholat berjamaah dan tidak mendapatkan takbiratul ihram bersama imam. Ya. Oleh karenanya sifat Nabi Muhammad diantaranya adalah dermawan. Ya. Saking dermawannya Nabi Muhammad itu sampai disebutkan di dalam kitab Wasailul Wusul ila Syamailir Rasul, karya Al-Imam Nabhani, tentang mensifati kedermawanan Nabi Muhammad. Sampai diriwayatkan di situ bahwasanya Nabi Muhammad ini tidak pernah mengatakan tidak apabila ada seseorang yang datang minta bantuan beliau. Siapapun itu dan kapanpun itu. Ini sifat Nabi Muhammad. Saking dermawannya loh. Bayangkan, nggak pernah Nabi Muhammad itu di dalam sebuah riwayat di dalam kitab tersebut tidak pernah mengatakan tidak apabila orang datang meminta bantuan dan meminta tolong kepada beliau. Kita, manusia, umat Nabi Muhammad yang aku cinta sama Nabi Muhammad, datang orang minta tolong sama kita pertama kali, insya Allah, masya Allah, kita lapang dada menolongnya. Datang kedua kali sudah agak sempit, ya. Datang ketiga kali kita akan cari alasan biar kita tidak bisa membantunya. Itu kita. Nah, kalau kita cinta sama Nabi Muhammad, ikuti Nabi Muhammad. Bantu. Jangan pernah menolak. Apa yang bisa kita bantu, bantu. Apa yang bisa kita tolong, tolong. Bahkan Nabi Muhammad itu saking dermawannya, beliau itu sampai disebutkan di dalam kitab tersebut, ya, apabila beliau mendapatkan keutamaan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala di awal siang, yaitu di pagi hari, di waktu duha, maka belum sampai waktu siang, waktu zuhur sudah habis dibagikan. Apabila beliau mendapatkan di akhir siang, yaitu di sore hari, maka sebelum terbenamnya matahari sudah habis dibagikan rezeki ataupun harta yang beliau dapati. Jauh beda dengan kita. Bahkan sampai Nabi Muhammad itu disebutkan, Nabi Muhammad tidak pulang ke rumah kecuali apa yang beliau bawa daripada harta beliau sudah habis dibagikan. Kalau belum habis, beliau tidak mau pulang ke rumah. Maknanya apa? Nabi Muhammad tidak pernah membawa hartanya itu nginep di rumahnya. Beda sama kita. Ya. Oh, tapi setidaknya jangan sampai kita ini, ya, orang yang sangat pelit. Jadilah berupaya kita ini dermawan. Ya. Apalagi sedekah di waktu subuh. Ya. Itu sangat luar biasa. Tadi saya mau bahas tentang sedekah, tapi karena ini Masya Allah pertama kali perjumpaan pertama, izin karena tadi saya terlambat. Saya pulang tadi malam ngisi di Labuhan, acara muhasabah tahun baru dan tablik akbar serta bersolawat. Di situ saya pulang lebih kurang nyampe ke Binjai itu jam 2 atau setengah 3. Ya. Tadi pun saya mau tidur ragu sudah Pak. Ya. Sampai perjalanan pun agak-agak ngantuk. Tapi alhamdulillah, ya, jumpa sama antum-antum, melihat wajah-wajah antum yang penuh keberkahan ini, insya Allah hilang saya punya ngantuk. Hilang ngantuknya saya. Mudah-mudahan, ya, apa yang kita sampaikan pada pagi hari ini bermanfaat untuk diri saya khususnya dan kepada antum semua. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkan apa yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini, adalah bagaimana kita berupaya untuk mengenal siapa Nabi Muhammad dan berupaya untuk mengamalkan adab-adab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antaranya dermawan, di antaranya lagi adab bangun tidur, pakai siwak jangan lupa, kemudian baca doa jangan lupa. Sebelum kita beranjak itu jangan lupa habis baca pakai siwak baca doa, ya. Apa doanya? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin. Semuanya pada hafal, tapi mengamalkan belum tentu. Kenapa di situ? Ya Allah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menghidupkanku kembali setelah mematikanku, dan hanya kepada Allah lah tempat kami kembali. Karena apa? Karena tidur itu adalah saudaranya mati. Karena orang tidur itu sama seperti orang mati, ruhnya itu sama-sama keluar dari jasadnya. Sekian banyak orang yang tidur nggak bangun lagi, banyak meninggal ketika tidur. Nah, bentuk syukur kita kepada Allah, Rasulullah ajarkan doa,
Ya Allah, saya bersyukur kepadamu, Engkau telah menghidupkan kembali, mengembalikan ruhku setelah Engkau mengeluarkan ruhku ketika saya tidur. Setelah itu, apa yang harus kita lakukan? Bangun tidur, duduk, kita pasang niat-niat yang baik. Ya Allah, hari ini contohnya saya tidak sholat kecuali saya berjamaah di masjid. Ya Allah, hari ini saya mau bersedekah. Ya Allah, saya hari ini mau menghilangkan gangguan-gangguan yang ada di jalan seperti kaca, batu dan lain sebagainya. Ya Allah, hari ini saya kepengen baca Al-Quran 1 juz dan seterusnya. Pasang-pasang niat-niat yang baik dan baca doa tahsin yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Ya, boleh dicari di Google atau ditanya kepada guru-guru. Doa tahsin, doa penjagaan dari Nabi Muhammad yang Nabi Muhammad ajarkan kepada Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Ya, insyaallah mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Minta maaf atas segala kekurangan, kelancangan, akhlak, adab saya yang kurang baik, tutur kata saya yang kurang berkenan di hati antum semua. Karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Segala kekurangan dan aib ada pada diri saya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Anda dan mafil millah salatu wassalam anda daiman dawamul kila wa ala alihi washabihi adada kulli zaratil famarra. Allahumma ya muhawwil al ahwal hawil halan lisanil hanal jinna min amali dhalal wa fi'lil juhal. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya dhakwatal matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruman wa an babika matruda. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitan ya Rabbi bil Mustafa. Balligh maqasidana ya Rabbi bil Mustafa washfi lana mardana ya Rabbi bil Mustafa sahil lana umurana ya Rabbi bil Mustafa barik lana a'marana ya Rabbi bil Mustafa wasi' lana arzaqana ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami wa sallallahu ala sayidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi sirril Fatihah.